sebenarnya itu KMHE atau KMRI itu bukan karena desain mobil seperti desain mobil secara dilihat kasat mata canggih. Itu sebenarnya adalah inovasi mahasiswa di mana harus menciptakan energi terbarukan. Nah, kalau di KMHE sendiri, KMHE itu kontes mobil hemat energi dan tidak selalu menggunakan energi atau daya listrik. Oh, berarti ya selalu melulu dengan menggunakan daya listrik tadi. Ya, di KMHE sendiri ada banyak positifnya sih sebenarnya. Iya, harusnya membuat pemerintah peka dan mungkin anak-anak muda khususnya baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat peka terhadap teknologi ini gitu loh. Karena kan dampak yang diberikan juga cukup besar saya kira untuk keberlangsungan dari ketahanan energi tersebut gitu. Kita tahu sendiri memang energi terbarukan memang lebih atau sedang gencar-gencarnya untuk dilakukan inovasi-inovasi untuk mengurangi dari energi fosil tersebut. Ya, betul sekali Mas Aska. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know.
Hello and welcome, selamat datang di channel Aska Velodip. Masih bersama dengan saya Aska di sini. Well, di video kali ini suasana sungguh berbeda ya, karena di video kali ini saya gak sendirian, ditemani oleh teman saya sekaligus orang paling vital dalam tim mobil listrik Polines. So ini dia one and only of course, Lukman. Terima kasih Mas Aska sudah sama-sama mengundang saya di channel Anda. Kenalin, nama saya Lukman Ulri Caksono dari tim mobil listrik Politeknik Negeri Semarang. So daripada kalian lama-lama, nanti kalian bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa like. Dan sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya produktif dari channel ini. Well, apabila kalian sudah menontonnya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya Aska, and so let's start this video. Selamat datang di channel saya. So, bagaimana untuk kesibukanmu, mungkin tugas akhirmu untuk menjelang wisuda kali ini, bagaimana bisa Anda jelaskan kurang-kurangnya seperti apa gitu? Oke, alhamdulillah tugas akhir saya lancar ya, meski ada sedikit kendala di masa pandemi kali ini. Oh, berarti memang estimasi waktunya itu nggak sesuai dengan perencanaan awal ya? Iya, mungkin kemarin sebelum pandemi sudah ter-deadline sesuai tim kelompok saya, karena ada pandemi ya kita merubah deadline lagi. Oh ya. Oke, di sini langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman saya mau bertanya terkait dengan tim mobil listrik Polines kali ini. Boleh. So, sebenarnya bisa Anda ceritakan kamu ini di sini di mobil listrik itu sebagai apa, jabatannya seperti apa, dan tugasnya ngapain aja di sini? Oke, silakan. Ya, saya bergabung di tim mobil listrik Politeknik Negeri Semarang itu sejak tahun 2018. Di situ saya pertama menjadi seorang mekanik, divisi mekanik. Oh, mekanik. Ya. Kemudian di situ saya belajar banyak dari alumni tim mobil listrik. Ya, mungkin dari awal perancangan membentuk mobil listrik sendiri, terus bagaimana menyusun deadline, strategi, dan komunikasi terhadap bersama teman-teman tim di mobil listrik. Oh, berarti jabatan Anda itu dulu mekanik, sekarang pernah jabat jadi ketua yang untuk membawai tim-tim untuk mengorganisir bagaimana cara membuat target-target tertentu tadi di mobil listrik tentunya tadi. Kemarin 2019, alhamdulillah saya diamanai dari teman-teman tim mobil listrik Politeknik Negeri Semarang jadi ketua tim. Setelah itu, sebelum itu, karena belum pandemi atau sebelum pandemi berarti sekitar awal Maret ya, sebelum Maret ya berarti ya. Kan pandemi di Indonesia baru mencuat itu sekitar Maret 2020. Ya, betul. Kalau dari saya sendiri kemarin menjabat itu tahun 2019. Nah, sebelum saya menjabat, saya mengkoordinir teman-teman tim saya untuk mempersiapkan 2 kompetisi. Oh, 2 kompetisi ya. Berarti tujuan dari mobil listrik sendiri itu salah satunya untuk mengikuti lomba ya? Iya, itu memang sudah bukan acara tahunan, itu seperti kompetisi bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Berarti nasional ya? Iya, nasional, betul sekali. Berarti jadi dari UGM, Undip, ITB, UI mungkin bisa berkolaborasi untuk ikut dalam acara tersebut ya? Situ saya dan tim sungguh maksudnya beruntung sekali bisa membaur bersama tim-tim elit, tim-tim mobil listrik yang ada di seluruh Indonesia. Yaitu contohnya UGM, ITB, ITS, UI, dan Undip. Kalau yang menurutmu yang paling menarik itu dari mobil listrik apa yang dari luar Polines? Kamu kan mengikuti lomba di sana dan mungkin tahu pandangan, oh ini mobilnya bagus banget, teknologinya mungkin sudah canggih kalah di bawah kita, biar jadi bahan evaluasi untuk dari timmu sendiri gitu. Banyak sih sebenarnya tim-tim juga di luar sana, khususnya dari tim Polines sendiri terinspirasi dari tim mobil listrik Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung. Mereka kondon ke Singapura, ke
Malaysia. Berarti emang dia udah bener-bener mempersiapin teknologi tersebut, emang nggak cuma di skala nasional tapi bisa bertanding di skala internasional juga ya. Nah, untuk yang saya lihat nih, saya sebagai mahasiswa di sana juga lihat bagaimana cara kerja tim mobil listrik itu seperti apa. Nah, saya lihat itu di mobil listrik sendiri itu timnya itu emang solid atau memang itu memang benar adanya atau gimana, dan bagaimana cara Anda bisa menyatukan pola pikir, menyatukan pendapat di bagaimana target-target tersebut bisa tercapai. Kan saya lihat kan emang target dari mobil listrik emang sangat berat sekali ya, saya kira gitu. Terus ya karena kan tim mobil listrik sendiri merupakan bisa dikatakan sebagai andalan Politeknik Negeri Semarang untuk berkompetisi di ranah nasional. Oh iya. Nah itu dari tim mobil listrik sendiri, yang pertama itu kita sebelum melakukan perancangan, kita itu harus musyawarah dulu bersama dosen pembimbing dan para divisi-divisi yang ada di tim mobil listrik sendiri. Iya, untuk tadi yang mungkin yang agak melebar, cara Anda bagaimana bisa menyatukan pola pikir gitu loh, maksudnya bisa menyatukan bagaimana tim ini tetap solid itu bagaimana, entah karena target-target dari Polines untuk mobil listrik yang memang berat atau bagaimana gitu. Bagaimana cara Anda menyatukan pola pikir yang dari sisi A, B, C, D bisa menjadi satu kesatuan untuk menjadikan sebuah teknologi bernama mobil listrik kali ini. Ya, secara umum kan namanya tim kan harus saling bahu-membahu. Iya. Kita tidak bisa egois memikirkan kepentingan diri sendiri, karena itu sangat vital. Kita juga membawa nama tim mobil listrik di Politeknik Negeri Semarang. Oh iya. Nah, untuk yang saya tahu sendiri di kemarin yang 2019 berarti Polines ikut lomba lagi yang KMHE itu ya, kompetisi mobil hemat energi itu ya. Nah, untuk sebenarnya antara mobil listrik dengan mobil hemat energi itu perbedaannya apa, cara garis besarnya gitu biar teman-teman di sini juga pada tahu gitu. Oke, saya jelaskan secara garis besar aja ya. Kalau mobil listrik itu seperti apa, mobil hemat energi itu seperti apa, kan mungkin kalau visual orang melihat, oh ini mobil listrik bentuknya bagus, lengkungannya wah canggih gitu dan ada sayapnya atau apanya, sedangkan di mobil hemat energi kan mobilnya kayak tidak orang familiar gitu loh, buntut kayak gitu-gitu dan tertutup gitu. Nah, itu bisa Anda jelaskan gitu. Sebenarnya itu KMHE atau KMR itu bukan karena desain mobil seperti desain mobil secara dilihat kasat mata canggih. Itu sebenarnya adalah inovasi mahasiswa di mana harus menciptakan energi terbarukan. Nah, kalau di KMHE sendiri, KMHE itu kontes mobil hemat energi dan tidak selalu menggunakan energi atau daya listrik. Oh, berarti tidak terlalu melulu dengan menggunakan daya listrik tadi ya? Ya, di KMHE sendiri itu ada menggunakan bahan bakar etanol, diesel, motor bakar, dan motor listrik. Nah, untuk di kompetisi mobil listrik Indonesia atau KMRI, nah itu yang murni menggunakan motor listrik dengan batu lithium-ion yang berbagai spesifikasi daya masing-masing yang ada di baterai tersebut. Berarti kalau misal saya lihat nih, saya melihat kan secara mahasiswa ya, secara umum kan mungkin lihatnya, oh ini mobil listrik, oh ini mobil hemat energi. Terus kalau lombanya sendiri itu penilaiannya itu berbeda nggak antara mobil listrik dan mobil hemat energi? Beda jauh sekali. Karena kalau di kompetisi kontes mobil hemat energi sendiri itu pure diadakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kalau yang mobil listrik KMHE. Oh, KMHE yang kompetisi mobil hemat energi. Ya. Kalau kompetisi mobil listrik Indonesia itu acara tahunan, tapi dia bekerja sama atau MOU dengan Politeknik Negeri Bandung. Oh, dengan Polban ya, yang selalu jadi tuan rumah ya. Selalu sudah kompetisi mobil listrik ke-11. Dia menjadi tuan rumah di Politeknik Negeri Bandung itu. Oh, berarti cakupan untuk anunya berbeda jelas ya? Jelas. Tapi untuk KMRI dan KMHE sudah lebih dahulu. KMRI sejak 2007 kalau nggak salah. 2007. Ya, kalau
kontes mobil hemat energi itu sudah dimulai sejak 2015. 2015 tuh namanya belum kontes mobil hemat energi. Baru menjadi kontes mobil hemat energi itu 2016 dan tuan rumahnya yaitu Universitas Negeri Gadjah Mada. Dan sirkuitnya ada di Candi Prambanan. Ya. Kalau yang 2017 itu di Kenjeran Park, itu tuan rumahnya Institut Teknologi Surabaya. 11 November. Iya, 11. Terus yang 2018 itu ada di Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, yang terakhir baru kemarin 2019 ini di Universitas Negeri Malang. Nah, kita di tim mobil listrik sendiri baru mencoba pertama kali itu di Ranah Minang kemarin. Ranah Minang, yang di Padang 2018. Ya. Nah, itu kemarin alhamdulillah bukan menyabet, maksudnya baru mencoba pertama kali. Baru istilahnya itu ya, coba-coba dan mungkin di situ sebagai tim underdog ya, kan nggak diunggulkan sama sekali gitu. Ya mencoba, mungkin baru pertama kali sih tim mobil listrik Poland di Semarang mencoba kontes mobil hemat energi yang saingannya lebih elit gitu. Tantang. Soalnya kan emang di kampus luar juga emang mesti teknologinya juga canggih, dosen-dosen di luar juga mungkin beradaptasinya atau mungkin mendukung dari adanya tim tersebut atau teknologi tersebut guna mengarungi kancah nasional maupun internasional. So untuk untuk yang kemarin ada yang tanya sama aku, untuk kira-kira pembuatan mobil seperti itu, baik itu mobil KMLI atau mobil listrik dengan mobil hemat energi itu berapa lama jangka waktunya kira-kira? Dari mulai perancangan desain, dari mungkin nanti pembuatan sasisnya, pembuatan bodinya, nanti pembuatan untuk fibernya dan segala macam untuk merangkai semuanya untuk segera siap untuk di tes atau di test drive langsung dengan pengoperasiannya secara langsung gitu. Ya, kalau secara keseluruhan ini tanya dari perancangan dari nol atau dari nol ya? Dari nol. Misal katakanlah kalau perancangan mungkin menggunakan software. Software nanti kan software katakanlah nggak usah dihitung lah, katakanlah 1 minggu atau apa buat riset software segala macam buat nanti dimensinya berapa. Setelah itu setelah perancangan nanti apa aja prosesnya? Kalau pengalaman saya sendiri ya, saya kemarin masuk di tim mobil listrik itu yang membuat perancangan dari nol itu yang buat mobil kontes mobil hemat energi 2018. Nah itu kisaran waktu sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah itu yang pertama kita kumpul tim dulu, kita berikan gambaran arahan untuk pembuatan perancangan. Yang body design sendiri nanti berkoordinasi sama divisi mekanik untuk menyelesaikan part-part apa saja yang dibutuhkan untuk perancangan. Terus setelah itu kita pasrahkan kepada body design untuk mendesain bodinya. Berarti body. Body dari kita menggunakan serat fiber. Karena kan situ kita kontes mobil hemat energi kan yang mungkin tadi untuk perancangannya nggak usah kita hitung ya, maksudnya katakanlah kita beri estimasi waktu 1 minggu ya. Nah untuk selanjutnya dari setelah perancangan itu proses-proses untuk pengerjaannya itu apa aja dari mobil listrik maupun mobil hemat energi? Saya anggap sama lah mobil listrik, mobil hemat energi, nanti prosesnya apa aja dan kira-kira waktu yang atau estimasi yang dapat kita tempuh itu berapa lama dalam mencapai pembuatan dari mobil itu secara keseluruhan untuk selanjutnya dites drive oleh pengemudinya secara langsung gitu. Mungkin dari pengalaman saya sendiri aja ya. Nah, kalau kemarin kan saya merakit mobil itu masuk tim itu 2018. Itu saya dan teman-teman tim saya merakit mobil kontes mobil hemat energi yang akan dilaksanakan di Universitas Negeri Padang. Yang 2018. Nah itu yang pertama saya ingat itu saya dan teman-teman tim saya itu rapat atau kumpul forum. Nah itu kan kita kumpul jadi satu, ada divisi mekanik, desain, elektrikal dan drivernya. Nah dan sekretaris atau non teknis. Nah di situ kita bermusyawarah. Di situ di divisi body design dia mengeluarkan atau menyampaikan pendapat yang akan nantinya memimpin
perancangan mobil tersebut. Oh, berarti dari mulai dimension, ukuran-ukuran, geometri segala macam ada di desain tersebut. Oke. Selanjutnya setelah itu kan mengelis material. Oh iya, bahan-bahan yang digunakan apa aja untuk menggunakan mobil tersebut. Kalau yang pertama ini yang bekerja itu body design dan mekanik. Oh, body design dan mekanik. Rancangan sasisnya. Nah setelah rancangan selesai, kemudian dari tim elektrikal. Oh iya, elektrikal, bagian kelistrikannya mungkin ya. Kelistrikan menguji coba atau meriset riset dari controller, kelistrikan di KMHE sendiri, terus men-trial motor sendiri. Oh iya, mencoba-coba berarti ya. Iya. Bagaimana cara ini biar pas atau enggak sesuai dengan kapasitas yang ditentukan gitu loh. Betul sekali. Ya berarti bisa Anda kasih waktu kira-kira saya tanya bisa misal katakanlah 6 bulan atau berapa, saya tanya untuk lama pengerjaan dari pembuatan dari mobil tersebut kira-kira berapa bulan? Kalau mobil itu kemarin tergantung sih, kalau KMHE itu sasisnya itu sederhana. Jadi kan kita bisa merakit itu 2 bulan. 2 bulan selesai? 2 bulan itu yang mekanik loh. Kalau yang lama itu risetnya malah. Riset itu kan mencakup keseluruhan. Di tes drive di jalan dulu. Kalau belum ada kendala, nabrak atau gimana terus atau dari sistem kontrolernya harusnya konslet atau gimana kan belum tahu toh. Iya. Berarti kira-kira berapa lama? Oke, untuk kesimpulannya dari mobil 5 energi dan mobil listrik, waktu yang Anda tempuh itu berapa lama pengerjaan dari nol sampai jadi mobilnya? Kalau untuk kontes mobil 5 energi, mobilnya itu sekitar 5 bulan. 5 bulan, oke. Kalau yang untuk kompetisi mobil listrik Indonesia, kemudian itu sampai 6 bulan sampai 7 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan, berarti ada gap antara 1 bulan sampai 2 bulan ya? Iya. Berarti emang kancahnya emang berbeda dan mungkin koordinasinya juga beda-beda ya? So untuk selanjutnya mungkin untuk momen-momen dari Anda sendiri yang Anda pengalaman Anda mungkin dari suka duka Anda selama di tim mobil listrik tersebut itu bagaimana, karena emang saya tahu sendiri, saya amati mungkin target-target yang begitu berat membuat dari tim ini memang berpikir keras dalam merancang atau merakit mobil tersebut agar lebih efisien, lebih fleksibel atau lebih hemat daya dalam penggunaan atau keefektifan atau produktivitas dari mobil itu sendiri. Momen mungkin suka duka Anda bisa di-share gimana? Momen ya? Ya suka duka emang banyak dukanya sih. Banyak dukanya. Ya kita korbanin jam kuliah. Oh iya, jam kuliah ya? Jam kuliah. Itu saya sendiri aja sering bolos. Sering bolos? Sering bolos saya. Itu saja kan kalau di Polinas kan ada kompen. Oh iya, sistemnya kompen. Sampai 48 jam pernah ya. 48 jam ya, gara-gara emang mikir keras terkait dengan tim di tersebut ya. Bangun kesiangan, oke. Pelajaran. Itu di masjid di subuh dan dia. Berarti setelah kira-kira lembur malam-malam istirahat, gak nyampe kos atau kontrakan, tidurnya di situ gitu ya. Ya, kardus kayak gelendangan itu. Terus apa lagi gitu duga-duganya? Terus mungkin kalau malam gitu jam 2 keliling Polinas buat trial mobil. Oke, berarti kondisi emang sepi sekali, berarti Anda bisa tes di situ, jalannya juga menantang adrenalin. Oh iya, malam-malam nggak ada orang, cuma tim kamu tersebut untuk ngetes mobil tersebut. Untuk sukanya kira-kira apa aja, misal pengalaman, biar mungkin adik-adik bisa tertarik untuk gabung di tim mobil listrik sendiri kali ini gitu. Sukanya tuh banyak sebenarnya, kita mendapat relasi teman. Oh iya, tentu relasi di saat perlombaan. Banyak dari univ-univ maupun politeknik yang ikut. Lebih banyak sih, kita mendapat pengalaman, experience. Iya, tentu pengalaman. Terus relasi. Oh iya, relasi dari teman-teman luar ya, dari univ-univ luar, politeknik luar, ada banyak relasinya. Terus menginovasi. Oh, inovasi dari mobil tersebut ya. Bagaimana teknologi-teknologi terbaru atau yang mungkin sebelumnya Anda belum tahu bisa tahu melalui mobil listrik tersebut. Terus sekali. Lanjut apa lagi?
terakhir kita mengakrabkan tim itu sendiri untuk saling berkomunikasi, saling membangun. Oke. Udah cukup itu aja. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk yang paling saya heran yaitu untuk mungkin persyaratan apa aja sebelum Anda mempersiapkan mobil listrik tersebut atau mobil hemat energi untuk diangkut mobilnya atau di packing untuk berada di kontes tersebut di tempat pelaksanaannya maupun tempat lombanya di situ. Mungkin untuk izin-izinnya ribet atau bagaimana untuk persiapan apa aja yang Anda tempuh untuk mempersiapkan sebelum lomba nasional tersebut. Ya, untuk itu sangat mungkin bisa dibilang rumit ya. Iya, emang rumit. Karena persyaratan itu harus sesuai, ada regulasi itu. Regulasi dari regulasi yang harus dicapai oleh tim. Oke. Nah itu kan sebelum merancang mobil kita membaca regulasi dulu. Oke. Karena peraturan mobil yang harus dirancang kan kita harus sesuai regulasi yang ditentukan dari kementerian. Ya, kementerian maupun pelaksananya tadi. Betul. Kemudian sebelum keberangkatan ke perlombaan, kita mempersiapkan rapat bersama wakil direktur untuk membahas bagaimana planning nanti saat di perlombaan, entah itu strategi, dana, atau tim inti yang akan diterjunkan di kompetisi tersebut. Gitu. Udah, berarti lumayan ribet ya kalau. Oke, sebenarnya saya ingin tahu, jujur dari Anda sendiri, sebenarnya Anda masuk dari tim mobil listrik ini tuh mungkin karena passion Anda sendiri atau mungkin emang dorongan dari teman-teman atau emang saya ingin jadi tim ini mungkin bisa menguntungkan ke depan buat saya gitu. Mungkin yang pertama saya masuk di tim mobil listrik sendiri itu ingin mengabdi. Mengabdi itu menyumbang prestasi untuk Politeknik di Semarang nasional. Dan yang kedua juga saya passionnya dulunya adalah seorang anak SMK itu ya. Sama dong kita berarti anak SMK. Biasanya juga mesin juga. Itu kan saya mau mengaplikasikan apa saja yang saya telah pelajari di SMK dulu itu. SMK. Saya juga dari SMK sudah teknik mesin perkakas ya. Berarti ya memang sejalur lah dengan apa yang dikerjakan oleh tim mobil listrik tersebut ya. Saya menyalurkan hobi saya ya. Hobi itu loh, bukan hobi sih. Kayak passion saya. Kesenangan gitu kan. Di tim mobil listrik sendiri. Gitu. Berarti semisal nih kalau saya tanya secara garis besar, menurut Anda itu mobil listrik versi kamu seperti apa? Ini nggak mencakup Polnes ya, keseluruhannya mobil listrik itu seperti apa, entah itu isinya apa aja, maksudnya terdiri dari apa aja gitu loh. Kalau mobil listrik kan cenderung dia tidak mengeluarkan gas emisi. Berarti seperti bahan bakar motor bensin. Mungkin di masa depan, nggak di masa depan, sekarang aja udah banyak yang memproduksi perusahaan-perusahaan manufaktur atau transportasi yang menggunakan baterai lithium tadi, menggunakan motor listrik. Berarti emang kira-kira ya untuk tahun ke depan baik itu 2030, 2040 mungkin nanti akan banyak kendaraan-kendaraan massal yang berbasis dari mobil listrik ya, untuk mengurangi beban polusi di lingkungan ini terutama di Indonesia. Oke, untuk mungkin kan ya emang terkait dari keuntungan dalam mobil listrik kali ini, teknologi-teknologi yang ditawarkan dari mobil listrik tersebut, ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan. So, untuk Anda sendiri, pendapat Anda sendiri mengenai dari pemerintah bagaimana dia mendukung teknologi ini agar bisa diproduksi secara massal dan digunakan di Indonesia agar bisa bebas polusi dan mengurangi beban emisi polusi di lingkungan sekitar kita. So, bagaimana harapan Anda selaku Anda yang berkecimpung dalam tim tersebut? Harapan saya sendiri dari pemerintah Indonesia itu harus lebih menghargai
bagaimana anak-anak Indonesia Iya, anak bangsa ya. berinovasi. Iya, berinovasi. Sebenarnya kompetisi-kompetisi tersebut itu tidak hanya kompetisi gitu loh. Dia juga meriset atau melakukan penelitian inovasi-inovasi baru tentang bagaimana teknologi kedepannya untuk mobil listrik itu sendiri. Oh iya. Berarti emang dari riset-riset tersebut emang harusnya dari Anda sendiri, mungkin dari teman-teman sendiri bisa membuat pemerintah peka ya terhadap teknologi tersebut agar bisa adanya regulasi tertentu untuk bisa diterapkan di Indonesia. So, saya dengar dari beberapa berita, salah satunya dari Presiden Bapak Jokowi itu kemarin tanggal berapa saya lupa, bulan berapa, dia juga sudah merilis regulasi peraturan-peraturan untuk selanjutnya akan, entah ini wacana atau enggak, akan memproduksi mobil listrik Indonesia secara massal, tapi nggak tahu ini waktunya kapan. So kita tunggu aja kabar baiknya tersebut. Ya itu terus sebenarnya menurut saya juga terobosan bagus dari Bapak Jokowi sendiri ya. Bisa mengurangi, yang pertama itu mengurangi gas emisi atau polusi yang ada di Indonesia. Yang kedua itu untuk merealisasikan. Untuk menciptakan mewujudkan produk-produk energi terbarukan itu tadi dengan menggunakan motor listrik. Ya berarti ada banyak kelebihan ditawarkan ya tentunya ya. Ya ada banyak positifnya sih sebenarnya. Iya, harusnya membuat pemerintah peka dan mungkin anak-anak muda khususnya, baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat, peka terhadap teknologi ini gitu loh. Karena kan dampak yang diberikan juga cukup besar saya kira untuk keberlangsungan dari ketahanan energi tersebut gitu loh. Kita tahu sendiri emang energi terbarukan emang lebih atau sedang gencar-gencarnya untuk dilakukan inovasi-inovasi untuk mengurangi dari energi fosil tersebut. Iya, terus sekali Mas Aska. Iya, untuk tadi juga mungkin kita lihat mobil-mobil sudah macet di jalanan ya, untuk bisa mengurangi teknologi tersebut bisa mengurangi beban polusi, beban emisi itu tersebut untuk bisa udaranya lebih segar lagi. Ya, dari beberapa penjelasan tadi terkait dari mobil listrik maupun mobil hemat energi, so saya ingin memilih satu kata untuk Anda. Untuk mobil listrik, tim mobil listrik Polines itu satu kata menurut Anda itu apa? Yang mewakilkan semuanya gitu. Mewakilkan seluruh Amisal mengagumkan ya. Ya, mungkin dari beberapa penjelasan tadi saya ingin Anda maupun Anda untuk menyampaikan sedikit motivasi atau semangat kepada teman-teman sekalian maupun anak muda ataupun adik kelas untuk bergabung dengan tim tersebut, dan juga mungkin Anda bisa memotivasi untuk kalangan umum agar kalayak umum agar tetap semangat dalam menjalani hidup ini yang begitu keras tentunya. Silakan. Semangat untuk adik-adik yang masih melanjutkan di jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi. Dari saya, hidup bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi tentang menjadi dirimu sendiri dan berikan yang terbaik untuk masyarakat di sekitarmu atau keluargamu sendiri. Oh iya, terima kasih. Dan saya juga ingin mengutip kata-kata yang paling saya ingat, yaitu dari Bapak Bospen Mardigu, yaitu orang berubah karena ada dua hal, yaitu pertama hatinya terluka, kedua yaitu pikirannya terbuka. Dan juga saya berharap kalian sebagai anak-anak muda tentunya jangan lupa untuk tetap semangat untuk tugas-tugasnya yang mungkin berat segala macam, karena kita lihat di luar sana pasti ada tugas-tugas dari seseorang yang diemban jauh lebih berat daripada Anda tentunya. So jangan malu, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya agar kalian tidak ketinggalan video menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya Aska Valadib dan teman saya Lukman Ulri Caksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.